Dari ayat-ayat yang barusan kita baca tentang kelahiran Tuhan Yesus, satu ayat, lebih tepatnya satu kata yang mau saya bicarakan dengan Bapak Ibu, yaitu ayat ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Kata ini, Immanuel, ya artinya Allah menyertai kita. Abad 18 di Inggris muncul sebuah aliran filsafat deisme, dari kata deo, Latin. Deo artinya Tuhan. Deisme adalah sebuah aliran yang mengaku percaya pada Tuhan. Jadi bukan ateis yang mengatakan tidak ada Allah, juga bukan agnostik yang mengatakan kami tidak tahu apa-apa tentang Allah. Tapi mereka mengakui Allah itu ada. Deo ada. Deisme. Tetapi Deo ini, setelah dia menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, dia tinggalkan segala-galanya. Seperti sebuah lagu Kristen di PPK ada, Allah yang jauh di sana. Allah kita bukan Allah yang jauh di sana. Bukan Allah yang ada, tapi jauh di sana, yang tidak mempedulikan alam dunia ciptaannya, yang tidak mempedulikan kita. Allah kita bukan demikian. Deisme adalah sebuah aliran, walaupun mengakui ada Tuhan, itu bukan aliran yang bersifat Kristiani. Itu lebih tepat aliran yang anti-Kristen. Saya sebut kata ini untuk memberikan Bapak Ibu sebuah kontras. Allah kita ada Allah yang dekat. Dekat tidak dalam arti fisik, seolah-olah dia punya tubuh, berdiri samping kita dekat, bukan. Tapi Allah itu dekat karena dia maha tahu. Segala sesuatu itu berada di hadapannya. Dia ada roh, tidak mempunyai fisik, tidak mempunyai wujud. Tapi dia ada, dia hidup, dia maha tahu. Segala sesuatu tentang umat manusia dia tahu. Segala sesuatu tentang kita dia tahu. Firman Tuhan bahkan bilang, rambut kita berapa helai jumlahnya, Tuhan Allah pun tahu. Jadi Allah itu dekat sama kita. Itu dalam arti dia memang mengetahui, mengikuti segala hal berkenaan dengan kita, umat manusia. Dia bukan Allah yang jauh di sana, dia bukan Allah yang tidak peduli, tapi dia adalah Bapa surgawi. Bapa yang mengasihi kita, yang memperhatikan kita. Jadi kalau kita lihat dalam kitab suci, dalam perjanjian lama kita membaca bahwa Allah memperhatikan umatnya, mengajar mereka, mendisiplinkan mereka ketika mereka berdosa, tetapi selalu dengan hati yang sama, yaitu ingin mereka bertobat, ingin mereka kembali, ingin mereka baik. Allah itu dekat dengan umatnya. Dia perhatikan dan dia peduli pada mereka. Kemudian kita lihat
Tuhan Allah mengambil satu langkah lebih dekat lagi kepada kita manusia. Ketika anaknya Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Tuhan Allah tidak hanya sekedar memperhatikan kita, tapi sekarang Dia mengutus anaknya, dilahirkan seorang manusia, mengambil bentuk seorang manusia, lahir di dalam daging, jadi seperti kita, sehingga Dia benar-benar secara fisik itu bersama-sama kita. Dia berdiri di tengah-tengah kita, hidup di tengah-tengah kita. Suatu era dalam sejarah umat manusia. Jadi awal kalender Masehi, sekitar tahun 4 atau 5 Masehi, 4 atau 5 ya sebelum masuk ke tahun Masehi, Tuhan Yesus ini dilahirkan menjadi seorang manusia, menjadi sama seperti kita. Dari seorang bayi di palungan, bertumbuh jadi anak remaja, bertumbuh jadi pemuda, dan kita melihatnya ketika dia telah dewasa, usia 30 tahun. Dia mulai mengajarkan tentang kerajaan Allah, tentang kabar baik, tentang bagaimana mereka manusia bisa diselamatkan. Di era itu, orang-orang lahir pada masa tersebut, mereka bisa menyaksikan Allah dengan mata mereka sendiri. Dengan mata fisik mereka, mereka melihat Allah. Mereka melihat Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang memilih untuk dilahirkan dalam daging menjadi seorang manusia. Ada suatu waktu 2000 tahun lalu, hal itu terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Makanya di 1 Yohanes, Rasul berkata, Dia yang kita lihat, yang kita amati, ya, lihat, amati itu lihat dengan sungguh-sungguh. Yang kita sentuh itu loh, ada bentuknya, ada fisiknya, bisa dilihat, bisa disentuh, yang bersama-sama dengan kita. Anak Allah pernah benar-benar ada bersama kita, umat manusia di muka bumi ini. Namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita tidak hanya dalam arti bahwa Dia menyertai kita, memperhatikan kita semua, tapi Dia beserta kita benar-benar dalam fisiknya, berjalan bersama-sama kita, makan bersama-sama dengan kita, istirahat bersama-sama dengan kita, berbicara bersama-sama dengan kita. Pernah terjadi hal demikian 2000 tahun lebih yang lalu. Dan peristiwa-peristiwa itu semua dicatat, dituliskan. Ya, seperti kita membaca buku-buku sejarah, ya. Kita membaca sejarah negara Tiongkok umpamanya, kita membaca sejarah bangsa Indonesia di purbakala, kita membaca sejarah dunia. Nah, sejarah tentang itu pun dicatat dalam kitab suci. Sehingga kita sekarang bisa membaca dan mengetahui ketika Tuhan ada di muka bumi, apa yang Dia katakan dan apa yang Dia lakukan. Allah menyertai kita. Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, beberapa hari setelah kebangkitannya, Dia naik ke surga. Tapi Dia memberikan sebuah janji kepada murid-muridnya, bahwa Dia akan mengirim seorang penghibur yang sama seperti dirinya, yang bersifat ilahi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah roh dan tidak kelihatan. Roh Kudus ini akan sedemikian dekat dengan orang percaya, karena Roh Kudus ini akan tinggal di dalam diri kita.
Manusia yang hidup di awal tahun Masehi, mereka melihat Tuhan Yesus setelah angkat ke surga. Tuhan Yesus berikan kepada orang yang percaya Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus ini akan tinggal di dalam diri kita. Sehingga Roh Kudus ini akan menjadi begitu dekat dengan kita. Tuhan Yesus itu sekarang menjadi begitu dekat dengan kita. Karena dia tinggal di dalam kita. Saya bacakan, kutipkan ya Bapak Ibu, ayat firman Tuhannya. Di 1 Korintus pasal 3 ayat ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, rumah Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Immanuel, Allah beserta kita. Sekarang Allah itu diam di dalam kita. Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus itu diam di dalam kita. Di 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-14 dikatakan hal yang sama. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Sesuatu hal yang kita bilang misterius. Kita mungkin tidak merasa Roh Tuhan diam dalam kita. Karena ini ada hal yang misterius. Roh itu tak punya wujud. Seperti roh kita juga tak punya wujud. Tapi roh kita ada di dalam tubuh kita. Roh Tuhan juga ada di dalam kita. Kalau kita selalu mau patuh pada Tuhan, Roh Kudus ini akan banyak bekerja di diri kita, memberikan pikiran, mengingatkan akan firman Tuhan, bahkan menahan kita supaya kita jangan pergi berbuat dosa. Ketika kita dalam jalan menuju dosa, sesuatu terjadi dan kamu akhirnya tidak pergi berdosa. Ini pekerjaan Roh Kudus. Memang kita tak bisa merasakan. Tapi kalau kita itu mau mengamati dengan baik-baik hidup kita, kita akan melihat ada hal-hal di dalam hidup kita ini yang merupakan perbuatan daripada Roh Kudus. Kita diingatkan oleh roh firman Tuhan tertentu. Kita dibuat mengerti hal-hal tertentu. Ya. Kita diberikan prompting, didorong untuk ambil suatu keputusan yang ternyata ada keputusan yang tepat gitu. Itu pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita yang sulit kita jelaskan. Ya, tetapi kalau kita hidupnya mau patuh pada Tuhan, kita akan mengalami hal-hal seperti demikian. Karena Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus itu tinggal di dalam kita. Immanuel, Tuhan Yesus di muka bumi, dia berjalan bersama muridnya. Sekarang Roh Tuhan Yesus yang ada di surga itu tinggal juga di dalam diri kita. Begitu dekat. Immanuel. Nah Bapak Ibu, kalau pikirkan, renungkan, dan pahami bahwa dalam diri saya ini ada Roh Tuhan. Roh Kudus hidup dalam saya. Saya yang telah bertobat, yang telah lahir baru, yang telah sungguh-sungguh jadi seorang Kristen, ada Roh Tuhan yang hidup di dalam diri saya. Dan dialah yang akan menolong saya dalam perjalanan saya bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Immanuel, Allah beserta kita.
itu sangatlah penting. Kenapa? Karena dalam hidup ini ada banyak sorrow, ada banyak kesedihan. Allah beserta kita di tengah-tengah kesedihan yang kita alami. Kita berdoa, disitulah kita mendapatkan penghiburan. Kita bertekun karena kita tahu Tuhan Yesus akan menjadikan segala-galanya baik. Kita bertekun, kita berdoa dan bertekun, berdoa dan menunggu. Tuhan Yesus akan menjadikan segala-galanya baik. Tuhan berserta kita, Dia akan berbuat sesuatu, menjadikan segala-galanya baik. Waktunya berapa lama? Bukan pada kita untuk memutuskan, tapi pada Allah, telah hikmat dan kebijaksanaan sendiri. Sorrow, kesedihan, itu adalah bagian dari kehidupan kita manusia. Banyak kesedihan. Kesedihan dalam kehidupan rumah tangga. Kesedihan juga dalam pergaulan dan persahabatan. Saya ceritakan satu kisah. Yang tadi saya duduk di situ, saya ingat teman saya. Kami waktu kecil, waktu di SD sampai SMP, ada satu kelompok teman baik, 14 anak laki-laki, bayangkan. Ada tidak punya tim seperti itu? 14 anak laki-laki. Teman baik sekali. Kami selalu main sama-sama. Anak perempuan tak bisa ikut, karena semua hanya laki-laki. Teman saya ini sangat pandai main seluring. Tapi dia anak miskin. Anak dari keluarga miskin. Sejak SD dia sudah harus bekerja. Ya, anak kecil. Dia pergi bantu orang yang jual mie goreng tepi jalan. Nah, dia tukar antarnya gitu loh. Tadi hanya sekolah sampai SD, dia tidak ke SMP. Tapi kami semua masih tetap teman baik. Kami semua pergi SMP, SMA, pergi kuliah. Dia setelah SD sudah kerja. Waktu saya ditugaskan ke Batam tahun 92, dia ada di Batam, tukang kayu. Tukang kayu. Kerjanya rapi ya, teman saya ini. Tapi tak pernah kaya. Karena dia banyak susahnya dia itu. Semuanya harus bagus. Dan dia juga sedikit sulit berkomunikasi sama orang. Sulit gitu loh, bukan orang gampang-gampang. Jadi pandai kerja, tak bisa kaya. Ini semua bangku yang kita duduk tuh dia yang bikin tuh. Ini bangku gereja kita yang bikin. Di mimbar dia bikin. Podium ini dia bikin, mimbar dia bikin, semua dia bikin. Kerjanya rapi, bagus. Di Batam, kadang-kadang dia dapat proyek, saya yang maju. Bukan surat perjanjian. Saya yang bikin. Dan dia harus bawa saya ke sana. Karena dia kadang-kadang merasa grogi, dia harus bawa saya ke sana. Teman ya. Tapi dia juga kadang-kadang kasar itu. Dia bisa maki-maki sama saya tanpa sebab. Suatu hari saya ketemu dia di sekarang Grand Batam. Dulu namanya Top 100. Dia lihat saya di depan begitu ramai, dia maki-maki dan teriak-teriak. Saya bilang, halo, ada apa? Tenang dulu, ada apa? Dia tak pikirkan temannya bisa malu dimaki seperti itu. Saya tanya, ada apa? Dia bilang, kamu sudah hebat sekarang ya.
anak saya membaptis, kamu bilang tak boleh. Anaknya memang sekolah minggu sama kita. Saya bilang, kamu coba cerita dulu, ada apa? Anak kamu membaptis kenapa? Dia bilang, komisi sekolah minggu bilang, kalau orang tua tak di gereja kamu, anaknya tak boleh baptis di gereja kamu. Ya saya bilang, itu memang begitu ketentuannya. Karena kita mau orang tua hadir di sini berjanji akan membesarkan anak itu di dalam Tuhan. Kalau ayah dan ibu tidak mau muncul di sini, anak saja sudah baptis, saya meminta siapa janji untuk besarkan anak dengan baik. Kenapa kau marah-marah seperti itu? Kadang-kadang dia ngajak saya ngopi. Kadang-kadang baik, kadang-kadang bahasanya sinis. Tapi ini adalah teman masa kecil saya. Teman waktu saya itu masih di SD. Jadi walaupun kami sudah 30-an, 40 tahun, ya saya terima sajalah sikap-sikap dia itu. Dia mengaku Kristen ya. Kadang-kadang dia datang ke kebaktian, tapi udah lama dia tidak mau kebaktian. Lalu satu hari, saya ditelepon istrinya. Dia kena serangan jantung di Tanjung Pinang, mati. Usianya baru 40-an. Dia udah sering mengeluh di sini, sakit. Berobat 2-3 kali, dokter selalu bilang asam lambung naik. Sesungguhnya bukan asam lambung, sesungguhnya adalah gejala serangan jantung. Makanya sekarang kalau ada orang bilang ke saya, dia di sini sakit dan dokter bilang asam lambung, saya bilang kamu pergi ke dokter jantung, pastikan itu bukan masalah jantung dulu. Karena saya trauma. Teman saya itu meninggal karena dokter terus bilang asam lambung, padahal serangan jantung. Satu malam dia pulang kampung, dia lagi renovasi, kerjanya kan renovasi. Dia berobat 2-3 kali kata dia sama saya. Malam hari tiba-tiba bam. Lalu tergeletak, kepalanya di bawah kasur. Karena pasti berjuang. Ketika tak bisa bernafas, pasti berjuang. Meninggal gitu aja. Dan saya pergi ke Tanjung Pinang, hubungi gereja situ, tak menguburkan dia. Teman saya, Kristen. Teman saya ini tak pernah kaya. Suatu kali dia bilang sama saya, Kintoro, saya kemungkinan dapat satu proyek besar loh. Dan dia sangat berharap dengan proyek itu. Tak jadi. Dia tak pernah kaya. Setelah dia meninggal, saya berkeliling pegadaian untuk tebus hal-hal yang dia gadaikan. Mertuanya yang keluarkan uang, tapi saya yang bawa istrinya jalan. Seumur hidup saya tak pernah ke pegadaian. Tapi demi teman saya pergi ke pegadaian. Ya, satu-satu saya tebus. Lalu saya pikirkan anak-anaknya, ada 4 orang. Satu pas mau kuliah, syukurlah dia dapat beasiswa ke Malaysia. Tapi masih 3 anak. Anaknya yang kedua sangat pintar. Sangat pintar. Dia ingin sekali kuliah ke Jepang. Dia tak mau loh mendaftar ke Universitas Negeri Indonesia. Dia tak mau daftar. Kalau dia daftar dia akan masuk. Kan dia sering juara main bridge. Ya, diutus ke mana tanding bridge. Dan dia selalu menang. Tapi dia tak mau, dia mau ke Jepang. Dia hanya mau ke Jepang kuliahnya. Tapi dia tak bisa pergi. Karena dia punya 2 adik. Yang harus diantar jemput sekolah. Mamanya adalah ibu rumah tangga murni yang tak bisa buat apa-apa punya, hanya bisa urus rumah.
Jadi dia tak bisa pergi. Dia stuck di Batam. Suatu hari saya jumpa dia. Rambutnya kuning. Rambutnya kuning, Bapak Ibu. Rambutnya kuning. Rambutnya kuning itu punya makna itu. Rambutnya kalau kuning itu ada make a statement itu. Saya rasa dia putus asa kah, kecewa apakah sampai dia kuningkan rambutnya gitu loh. Akhirnya dia kuliah di Putra Batam saja. Dan dia sekarang sudah kerja di Batam. Saya rasa dia sudah tak memikirkan apapun lagi lah. Karena masa emas dia kuliah itu udah lewat itu. Ini teman saya punya keluarga. Sampai sekarang ya, kalau saya pikirkan keluarga ini, saya pilu itu. Kadang-kadang saya pikir saya mau singgah sebentar ke rumah, ya lihat anak istrinya, bagaimana keadaan mereka. Tapi saya rasa sudah baiklah, karena anaknya udah pada besar ya. Yang di Malaysia kuliahnya saya kadang pantau di Facebook, gimana dia di situ, ya saya pantau dia udah kerja, saya rasa udah baik. Ini sudah oke. Yang kedua ada kerja, yang ketiga kuliah di Bandung, harusnya juga baik. Banyak tinggal kecil, yang kecil mungkin pun sudah mau kuliah juga. Masa yang sangat sulit sudah lalu. Bapak Ibu ngerti tak? Pilu, sorrow, hidup itu loh. Kadang-kadang sorrow. Tapi kita ada orang Kristen. Dalam sorrow, dalam pilu, Tuhan menyertai kita. Mungkin akan melalui suatu masa, tapi itu akan berlalu. Tuhan akan mengubahnya. Tuhan akan menjadikan segala-galanya baik. Nah, Allah kita, Juru Selamat kita namanya adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Jadi kita tidak ditinggalkan sendirian dalam dunia yang berdosa ini, dalam membangun iman jemaat Tuhan. Ada kalanya Tuhan izinkan kita melalui masa-masa penuh dengan kesedihan. Dan masa-masa itu kadang-kadang bisa bertahun-tahun itu. Ya, bisa lama itu. Dan itulah masa akan memurnikan hati kita. Memurnikan kita untuk memandang hidup ini. Apa sesungguhnya yang lebih utama, lebih penting dalam hidup ini. Ya, Tuhan akan menolong kita. Jadi kalau Bapak Ibu di hari ini ada kesedihan, ingat, kamu tidak sendirian, ada Tuhan Yesus bersama kamu. Bangga, berdoa. Jangan dalam kesedihan kita malah meninggalkan Tuhan. Dalam kesedihan kita harus berdoa. Dari situlah kita akan beroleh penghiburan, kekuatan untuk menjalani hari-hari kita yang susah itu. Ya, Immanuel. Kedua, bagi kita orang Kristen, Allah juga menyertai kita pada saat kita harus bergumul dengan dosa. Dan adalah kenyataan, ada waktunya kita orang Kristen juga harus bergumul dengan dosa. Kita tahu hal tertentu itu tidak boleh, tapi kita masih di situ. Kadang-kadang hidup ini bukan hitam dan putih ya, begitu sederhana. Kita maunya hitam dan putih, tapi kita lemah. Sehingga walaupun kita tahu itu hal yang bersalah, berdosa,
Kita masih belum bisa tinggalkan, kita masih ada di situ. Tapi hati ini bergumul, bahkan bisa-bisa kita tak bisa berdoa gitu. Bapak Ibu pernah mengalami tidak? Ada hal-hal tertentu kamu tak bisa berdoa. Untuk topik itu kamu tak bisa berdoa, karena kamu tahu hal itu adalah hal yang tak berkenan kepada Tuhan, dan kamu tak boleh berdoa untuk hal itu. Jadi kamu tak bisa berdoa. Saya berikan sebuah cerita. Ini tentang John Newton yang mengarang lagu Amazing Grace, sangat besar anugerahnya. Reverend John Newton, ya, akhirnya dia adalah seorang pendeta. Ketika dia baru bertobat, dia adalah seorang pedagang budak. Dia ke Afrika, beli orang-orang negro itu. Nah, namanya beli. Tapi negro itu bisa saja diculik orang kan? Diculik dari kampung, dijual sama dia, dan dia bawa pulang ke Inggris, dan dia jual ke keluarga di sana. Perbudakan. Kalau zaman sekarang istilahnya human trafficking, jual beli manusia. Jadi ketika dia menjadi seorang Kristen, dia itu kerjaannya adalah jual beli budak. Mula-mula dia tak merasa ada masalah dan jual beli budak, karena era itu di mana-mana perbudakan sangat umum. Tidak seperti sekarang. Sekarang jangan kamu memperbudak orang, ya, kamu bayar gaji kurang saja, orang mau demonstrasi. Tapi tahun abad sekitar serasa pertengahan 19, ya, itu perbudakan masih sangat umum. Jadi dia tak merasa ada yang salah dengan jual beli budak. Tapi Roh Kudus kan ada dalam hati orang percaya. Sambil dia baca firman Tuhan, dia baca tentang kasih Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau kita mengasihi orang lain. Tapi kita jual beli budak. Di mana kasih itu? Mereka ini kalau lagi menderita ini, memberontak ini, tidak mau dijual ini, kita jadikan dagangan. Nah, renungan firman Tuhan seperti ini itu mulai mengusik hatinya itu. Masa saya jual beli budak? Dan dia mulai menulis surat kepada pacarnya yang di Inggris. Ya, dia ceritakan, nggak baca biografinya, ya harus baca biografinya. Waktu saya sekolah dulu, saya banyak baca buku-buku biografi, ya tokoh-tokoh Kristen. Harus baca. Dia mulai tulis surat kepada teman perempuannya di Inggris, ya, apa yang dia rasakan, dialami. Itu berjalan beberapa tahun itu loh. Ya, pergumulan itu loh. Makin lama makin merasa tidak tepat, ya. Walaupun era itu masyarakat itu terbiasa jual beli budak, tapi dia merasa ini hanya tidak boleh. Ini manusia ini. Tapi pergumulan sampai akhirnya dia putuskan, dia hentikan usahanya itu. Nah, inilah sebuah cerita ilustrasi bagi kita tentang orang Kristen yang bergumul dengan masalah dosa. Mungkin kita juga ada waktunya bergumul dengan isu demikian. Kita bukan tidak tahu apa yang kita lakukan itu salah. Kita tahu. Sama teman dekat kita mungkin diam-diam kita pun mengaku, ini ya saya lakuin tak baik ini. Tapi kita karena kondisi dan situasi kita itu, kita masih merasa tak bisa tinggalkan kehidupan seperti ini. Dan kita bergumul. Bapak Ibu, dan keadaan demikian Immanuel, Allah menyertai kita.
Allah menyertai kita. Dan akan tiba waktunya, kalau bukan diri kita sendiri sampai ke titik puncak pemahaman dan hentikan sendiri kehidupan berdosa itu, Tuhanlah yang akan berbuat sesuatu untuk menghentikannya. Sehingga kita akhirnya terlepas daripada kehidupan yang berdosa ini. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menghentikannya. Dan cara Tuhan bisa saja bukan cara yang kita inginkan. Kalau kita sendiri menghentikan, kita bisa persiapkan diri, kita bisa ukur kekuatan kita, bagaimana menghentikannya. Sehingga waktu kita hentikan, kita bisa terima. Tapi kalau Tuhan yang memutuskannya, bisa dengan cara dan pada waktu yang kita belum siap. Dan itu artinya apa? Penderitaan. Kita akan terpukul. Istilah lainnya adalah ganjaran. Bisa saja Tuhan memilih untuk menghajar kita, sehingga kehidupan berdosa itu dengan sendirinya harus berhenti. Tuhan menyertai kita. Dia tak akan biarkan kita terus meneruskan kehidupan berdosa itu. Jadi kalau kita ada dan kehidupan seperti itu, kamu cepatlah berhenti. Ya, atur sendiri untuk berhenti. Sehingga landingnya itu soft, landingnya itu lembut, enak bagi kita. Ya, kalau Tuhan yang stopkan, itu bisa keras sekali. Allah menyertai kita. Dan terakhir, Allah menyertai kita menjelang kematian. Bapak Ibu pernah tidak dihadapkan pada situasi di mana kamu merasa sudah akan mati? Nah, bagaimana reaksi hati kita? Bagaimana kesiapan hati kita menerima kematian diri kita sendiri? Ada orang pernah dikagetkan dengan hal seperti ini, tapi ternyata tidak jadi mati karena salah. Saya pernah dibuat seperti itu. Sudah lama sekali ini. 2004, tahun 2004. Saya ada sedikit batuk lah, jadi pergi batuk. Dan dokternya bilang kamu ronsen parunya saja. Jadi saya pergi ronsen. Lalu besoknya saya pergi ke tempat ronsen itu dan saya minta hasil ronsennya karena saya agak excited, agak ingin tahu. Tapi dokter yang kirim saya itu hari itu tidak praktek. Jadi saya suruh dokter yang lain tolong baca. Lalu saya buka, saya lihat di situ ada satu huruf K gitu. Aku pikir kanker langsung itu. Ke kita kan begitu. Wah, ada tulisan K, kanker. Dia tidak tulis kanker, K aja. Waduh, saya pikir K ini no good. Lalu saya tanya ke dokter yang jaga, ini cancel ya, kanker. Dia bilang, Bapak harus cepat-cepat pergi cari dokter spesialis, cepat-cepat pergi. Siang itu aku langsung ke Singapura. Langsung aku pergi. Karena takut kan. Dia cari Edward Cheng Winian, Banato yang sini datang. Dia kan praktek di Mount Elizabeth. Dia punya teman dokter paru di Elizabeth. Langsung dia bawa saya ronsen lagi.
Dokternya bilang bukanlah, itu hanya sesuatu yang ada di situ, udah sisa masa lalu, nah kamu dulu batuk atau apa, itu bukan cancer. Dia bilang, tenang aja, aku masih hidup sampai hari ini. 18 tahun kan? Tapi kadang-kadang ada baik juga. Ketika kita dikasih tahu seperti itu, kita jadi berpikir gitu loh. Dan kamu tahu tidak, ketika kamu dikasih tahu, kamu mungkin mau segera mati ya, otak kita tuh fokusnya luar biasa. Tiba-tiba kita jadi ngerti sekali mana hal yang penting, mana hal tak penting. Bagi saya itu hanya sebuah pengalaman, tapi berikan sebuah pelajaran baik. Tuhan Yesus menyertai kita pada saat-saat menjelang kematian. Immanuel. Nah, kita dalam Kristen, kita sungguh-sungguh telah percaya, maka pada saat menjelang kematian, Tuhan ada di sana bersama kita. Seumur kita hidup, kita harus bersungguh-sungguh beribadah, bersungguh-sungguh mematuhi Tuhan, bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan dalam diri kita akan punya sebuah kesaksian bahwa kita ini sungguh-sungguh adalah milik Tuhan. Dan inilah kekuatan yang menyertai kita di saat-saat terakhir, sehingga kita mempunyai sebuah kepastian yang kokoh bahwa saya ini ada di dalam Tuhan. Kalau saya meninggal, Tuhan akan mengumpulkan saya bersama-sama dengan Dia. Kita akan memulai sebuah cara hidup yang baru. Sekarang sejak kita lahir, kita hidup dalam daging dengan cara kita sekarang ini. Tapi nanti di surga, dari dalam roh, kita akan hidup dengan cara yang kita belum tahu bagaimana keadaannya, tapi di dalam roh. Dan itu pasti ada keadaan yang baik. Jadi ada suatu hal yang masih misteri menunggu kita untuk kita temukan nantinya ketika kita tinggalkan dunia ini. Ketika kita pergi surga, kita ketemukan bagaimana hidupnya seperti dalam roh. Dan itu menyimpan sesuatu dorongan yang menarik juga. Nah, kita akan mempunyai perasaan dan harapan sedemikian ketika kita tahu kita ini adalah orang Kristen. Kita ini adalah orang Kristen sungguh-sungguh. Tuhan menyertai kita. Immanuel. Jadi Bapak Ibu, ini adalah Natal. Dan saya rasa tanggal 25 ini kebaktian Natal kita yang terakhir ya untuk tahun ini. Dan kita berbicara tentang Immanuel dan mengingatkan Bapak Ibu, Allah itu beserta kita. Jadi kalau kamu dalam pilu, dalam kesedihan, harus ingat Tuhan beserta kita. Kalau kita sedang bergumul mau meninggalkan dosa, Tuhan pun menyertai kita. Suatu waktu kalau kita mau meninggal, Tuhan juga menyertai kita. Immanuel. Itulah kata yang paling berarti bagi kita umat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, hati kami bersyukur karena Immanuel, Allah beserta kami. Maka sertailah kami Tuhan, dikala kami sedih, berilah kami pertolongan-Mu dan penghiburan-Mu. Dikala kami berjuang, bergumul dengan dosa, berilah kami kekuatan, kesadaran, untuk segera mungkin meninggalkannya. Dan persiapkan hati kami untuk datang ke hadirat-Mu pada waktu Tuhan memanggil kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.